Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari, saudara yang suka mengikuti perayaan Ekaristi, bagian mana dalam perayaan Ekaristi yang tidak menyenangkan? Bagian mana dalam perayaan Ekaristi yang kurang disukai? Mestinar, bagian mana dalam perayaan Ekaristi yang kurang disukai? Halo, Mestinar? Wah, kalau Mestinar semua suka, luar biasa mereka calon pastor dan suster soalnya. Jadi pasti luar biasa. Anggota KOR, bagian mana dalam perayaan Ekaristi yang tidak disukai? Orang-orang suci kah? Wah, luar biasa. Top jempol umat yang datang ke katedral ini luar biasa. Semua bagian disukai. Di tempat lain, ibu bapak, saudara-saudariku, bagian yang tidak disukai adalah bagian khotbah. Betul? Nah, ada yang jawab betul, berarti nggak ngaku tadi. Bagian khotbah katanya, bagian khotbah yang seringkali membosankan dan membuat orang tidur. Dan betul saudara-saudari, suatu ketika ada pastor yang mengamati dalam perayaan Ekaristi, ada seorang bapak-bapak yang suka tidur pada saat khotbah. Minggu ini tidur, tempat duduknya selalu sama lagi. Minggu selanjutnya tidur lagi. Maka pastor itu kemudian berdoa, mohon hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya bapak itu bangun? Saudara-saudari, kemudian dia mendapat hikmat dari Tuhan. Kebetulan khotbahnya tentang sorga dan neraka. Maka kemudian dia berkhotbah, saudara-saudara katanya, siapa di antara saudara yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Semua umat angkat tangan, kecuali bapak yang tidur. Waduh, masih tidur juga ini. Maka kemudian pastor itu berkata, saudara-saudara, sekali lagi saya tanya, siapa di antara saudara yang ingin masuk surga? Silakan berdiri. Berdiri semua, berat. Si bapak itu tetap tidur. Maka kemudian pastor itu berkata, silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, sekarang siapa yang ingin masuk neraka? Berdiri. Pastor itu berteriak dengan sekuat tenaga. Dan orang yang tidur itu kaget, dia bangun. Lihat kiri dan kanan. Saudara ingin masuk neraka, kenapa berdiri? Saya juga tidak tahu pastor, yang pasti saya dan pastor yang sedang berdiri katanya. Berarti pastornya juga mau masuk neraka, jangan-jangan. Ibu bapak, saudara-saudari, seringkali orang terlena, tertidur apapun bentuknya, terutama tidur secara rohani. Maka dengan bagus, hari ini Paulus dalam bacaan kedua berkata kepada kita, saatnya telah tiba, kamu bangun dari tidur. Jadi persis masa Advent ini adalah undangan supaya kita bangun. Udang oi, kata orang Sunda, bangun dari tidur. Supaya apa? Supaya siap sedia, supaya terus menerus selalu melek dan sadar. Karena kalau orang tidak sadar, dia mudah sekali diganggu. Mudah sekali hidup rohaninya terganggu. Terganggu oleh apa? Terganggu oleh bisikan-bisikan si jahat. Si jahat ini selalu berbisik dengan 3 kata. Masih ada waktu. Disuruh bertobat, si jahat berkata, tenang, gak usah sekarang, masih ada waktu. Engke heula, ulah ayeuna, masih ada waktu. Anak-anak ketika ujian masih lama, ulangan masih lama, si setan berkata masih ada waktu, sehingga belajarnya ditunda. Akibatnya ketika ujian tiba, gelagapan. Mahasiswa juga demikian. Banyak dari antara kita yang berkata masih ada waktu, masih lama. Bertobat nanti aja dulu. Ikut pelayanan nanti aja dulu, masih ada waktu. Saya masih sibuk. Saya masih bekerja. Ketika sudah senior, sudah punya cucu, saya sekarang tetap tidak bisa pelayanan. Mengapa? Karena saya mengurus cucu, katanya. Ketika udah tidak bisa apa-apa, baru nyadar, iya ya, hidup saya kosong. Saudara, seringkali kita berkata masih ada waktu, doa nanti aja, masih ada waktu, bertobat nanti saja, masih ada waktu, minta maaf nanti saja karena masih ada
waktu. Tapi anehnya ibu bapak, ada satu hal yang tidak pernah ditunda oleh kita. Promo 12-12. Nah, promo 12-12, hampir tanggal 12 Desember, itu selalu ada waktu untuk hal yang seperti itu. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Injil hari ini, mari jadilah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang siap sedia dengan berjaga-jaga. Be wise and be ready. Selalu menjadi bijaksana dan siap sedia. Saudara, Yesus berkata dalam Injil yang kita dengar tadi, kedatangan anak manusia akan tiba seperti zaman Nuh dahulu. Pada zaman Nuh orang biasa makan dan minum, kawin dan mengawinkan, pokoknya biasa-biasa. Mereka tidak sadar sampai tiba-tiba banjir besar, banjir yang dahsyat datang. Yesus tidak melarang kita makan, tidak melarang kita minum, tertawa, tidak melarang kita menikmati kehidupan ini. Tapi Yesus mengajak kita, jangan sampai kita terlena, tetap sadar, tetap berjaga, tetap siaga. Jadilah orang bijaksana yang selalu siap siaga. Dan Advent mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah bagaikan perjalanan di waktu malam. Kita bisa tersandung karena gelap. Dalam kehidupan ini kita bisa tersandung oleh kesombongan, kemarahan, kemalasan rohani, kelelahan, godaan untuk menunda-nunda. Tapi ada juga terang Kristus yang memanggil dan membangunkan kita agar kita mampu berjalan maju. Maka hari ini kita diundang untuk be wise and be ready, menjadi bijaksana dan menjadi siap. Bijaksana dalam memilih nilai-nilai hidup yang harus dihidupi, bijaksana dalam mengelola waktu, jangan turuti si jahat yang selalu berkata masih ada waktu. Bijaksana menjaga hati dan batin kita, dan juga siap sedia ketika Tuhan mengetuk hati kita, siap sedia melayani kapanpun ketika kesempatan datang, siap sedia membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, menjadi bijaksana berarti memilih apa yang Tuhan pilih. Menjadi siap sedia berarti hidup dalam kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa membangun hidup rohani kita, sehingga kita bijaksana di dalam hidup ini dan selalu siap siaga. Jangan biarkan kita terganggu oleh suara si jahat yang berkata masih ada waktu. Mari kita berjalan dalam terang Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Tuhan memberkati.